Selamat pagi, hari ini kami akan mengungkap kisah fenomenal seputar hukum waris yang melibatkan ikon global, Kylie Jenner. Kisah ini bukan hanya tentang harta dan waris, tetapi juga tentang cinta, kehilangan, dan tanggung jawab. Bersama saya Indah Lutfiana dengan NIM 2308010154 bersama anggota kami. Saya Sofia Amalia dengan NIM 2308010156. Saya Dia Pramesti Pramudawardhani dengan NIM 2308010164. Saya Otniel Bonar Jubilato Tagalung dengan NIM 2308010542. Saya Aulia Putri Zawani dengan NIM 2308010732. Akan menyelami perjalanan hidup Kylie yang glamor namun penuh liku, serta dampak hukum waris yang ditinggalkannya. Hari ini kita akan membahas perjalanan hidup seorang Kylie Jenner, hubungan keluarganya, dan bagaimana semua itu berujung pada konflik warisan yang penuh ketegangan. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang kehidupan Kylie. Kylie Jenner lahir pada 10 Agustus 1997 dalam keluarga yang sangat terkenal. Sejak kecil kehidupannya selalu menjadi sorotan publik. Namun, di balik glamor tersebut terdapat kisah cinta yang penuh liku. Pertemuan Kylie dengan Travis Scott di Festival Coachella pada tahun 2017 menjadi awal dari hubungan yang rumit. Dari cinta mereka, lahir dua anak, yaitu Stormy Webster pada 1 Februari 2018 dan Irie Webster pada 2 Februari 2022. Namun hubungan mereka tak selalu harmonis. Setelah beberapa kali putus sambung, Kylie dan Travis akhirnya berpisah pada tahun 2021. Meskipun demikian, mereka tetap berkomunikasi demi anak-anak. Sosok Kylie Jenner muncul kembali di hadapan publik. Kali ini menggandeng aktor berbakat, Timothée Chalamet. Momen pertama mereka bersama tertangkap kamera pada 4 September 2022 dalam sebuah konser mewah untuk merayakan ulang tahun Beyoncé. Dari balkon pribadi, mereka tampak begitu akrab, tertawa, bercengkrama, dan berbagi momen manis. Hubungan keduanya berkembang pesat, dan hanya dalam hitungan bulan, mereka berdiri di altar. 20 April 2023, Kylie dan Timothée resmi menikah dalam sebuah upacara gereja di Los Angeles. Dari pernikahan ini, lahirlah Chris Duval, anak ketiga Kylie, pada 16 Januari 2024. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang mulai mengintai. Perbedaan pandangan yang tak pernah diumbar ke publik perlahan menggerogoti rumah tangga mereka. Hingga akhirnya, Desember 2032, Kylie dan Timothée memutuskan untuk berpisah. Kylie kembali dipertemukan dengan cinta kali ini dalam sosok Ethan Louis Shaw, pria yang ia temui dalam acara Met Gala di Dubai. Dalam atmosfer penuh gemerlap itu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Pertemuan demi pertemuan membuat mereka semakin dekat, hingga pada akhirnya, pada tanggal 25 Mei 2035, Kylie dan Ethan mengikat janji suci pernikahan. Mereka menikah tanpa perjanjian pranikah, sebuah bukti keyakinan dan kepercayaan satu sama lain. Dalam pernikahan tersebut, Kylie membawa kekayaan sebesar 14 miliar rupiah, sementara Ethan membawa 10 miliar rupiah. Tahun-tahun berlalu dalam ketenangan. Chris, putra Kylie dan Timothée, tumbuh menjadi pemuda cerdas dan penuh semangat. Tahun 2050, ia menikahi Jane Angelica Smith. 2 tahun kemudian, lahirlah Sheldon Shah Chalamet, cucu pertama Kylie. Di tahun yang sama, Kylie menerima hadiah istimewa, yaitu Lamborghini senilai 4 miliar rupiah. Sebagai apresiasi atas keberhasilannya memenangkan tender besar. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi duka. Tahun 2073, saat Sheldon baru berusia 21 tahun, kecelakaan tragis merenggut nyawa Chris dan Jane. Namun, di tengah kebahagiaan, tragedi menghampiri. Pada 7 April 2074, dunia dikejutkan oleh berita kematian Kylie. Kematian ini bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tapi juga bagi banyak penggemarnya. Sebagai suami sah, Ethan Louis Shaw menjadi pewaris utama. Namun, situasi ini memicu konflik yang mendalam mengenai siapa yang berhak atas warisan yang ditinggalkan Kylie.
Ethan, Stormy, dan Aire, serta Sheldon, cucu Kylie, semuanya memiliki hak atas warisan. Namun, bagaimana pembagian harta yang adil di antara mereka? Pewarisan dalam konteks ini melibatkan banyak aspek hukum yang kompleks. Mari kita bahas siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagaimana hak mereka diatur menurut hukum. Berdasarkan skema peristiwa tersebut, ahli waris Kylie terdiri dari Ethan, Stormy, Aire, dan Sheldon. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana proses pembagian harta warisan ini berlangsung? Kylie meninggalkan harta sebesar 40 miliar. Mari kita lihat perhitungan yang adil untuk setiap ahli waris. Kisah Kylie Jenner mengajarkan kita bahwa hukum waris bukan hanya sekedar angka, tetapi juga melibatkan hubungan emosional yang dalam. Mengatur warisan dengan baik adalah kunci untuk menjaga keadilan bagi semua pihak. Mengingat kompleksitas yang ada, penting bagi setiap individu untuk memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum waris. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebagai catatan, setiap kejadian dan tokoh yang dibahas tunduk pada KUH Perdata. Selain itu, terdapat modifikasi dan penyesuaian dari sumber aslinya, sehingga hasil akhir kami usahakan sangat berbeda. Sampai jumpa, dan ingatlah untuk memahami pewarisan dalam hukum waris.